Hai, kenalin, ini Jogja. Kota yang terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Begitu sajak dari Joko Pinurbo, seorang penyair terkemuka di Indonesia. Tapi siapa sih yang gak tahu Jogja? Kota yang terkenal sama gudegnya yang wena, Malioboronya yang syahdu kalau kata orang, Tugu yang indah, dan juga kampus-kampusnya yang keren-keren. Kota yang dari dulu dipimpin oleh seorang sultan dan satu-satunya di Indonesia yang masih berupa kerajaan. Seperti lagu yang udah sering kita dengar, Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga orang-orangnya. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orang. Bener gak sih? Kangen nih. Mana aja mas? Istimewa. Istimewa. Juga suasananya, wisatanya, maybe harganya murah-murah. Kalau saya keramah tamahannya, kulturnya, sama masyarakatnya. Ramah, lingkungannya ramah. Oke. Terus kenapa malih? Ramah, terus objek-objek wisata itu banyak sekali. Terus museum-museum peninggalan itu juga pusatnya emang Jogja. 9 sih. Memang betul. Orang-orang Jogja terkenal akan keramah tamahannya yang bikin mereka betah di Jogja. Tapi sebenarnya kalau kata Aditya Sofyan, ada sesuatu di Jogja. Kira-kira sesuatunya itu apa ya? Masih yakin Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan? Coba kita tanyain dulu deh, bener gak sih terkait masalah-masalah tadi? Ini kan sering kata-kata Jogja istimewa kan terkenal sangat ya Pak. Nah menurut Bapak Jogja istimewa itu pripun ya? Jogja istimewa emang orangnya kreatif-kreatif ya Pak. Orangnya kreatif-kreatif, selalu memunculkan hal-hal yang baru gitu loh. Kalau menurut saya yang pertama masalah sampah itu di setiap kota pasti itu menjadi masalah utama. Jadi tetap harus ada peran dari pemerintah untuk menangani masalah sampah. Terus untuk masalah titik itu menjadi tanggung jawab bersama. Kita sebagai warga masyarakat harus namanya gotong royong itu memberantas itu semua. Karena mereka juga anak-anak kita, jadi sewajarnya kita juga harus yang memperhatikan mereka. Terus untuk masalah kemacetan, kalau Jogja dikatakan macet, iya, tetapi di saat-saat tertentu, khususnya di saat long weekend atau musim-musim liburan seperti itu. Tapi selebihnya, selain dari itu, kalau lalu lintasnya juga tetap sama aja seperti yang lainnya, tetap nyaman kita berkendara di Yogyakarta. Terus untuk masalah parkir itu juga menjadi kendala, terutama saat-saat musim libur panjang. Karena apa? Karena yang pertama, kantong-kantong parkir yang ada di Malioboro di Yogyakarta ini belum begitu, lokasinya belum begitu strategis. Jadinya orang kalau mau parkir terus mau jalan-jalan harus menggunakan ada akses atau ada transportasi pendukung. Jadinya kadang-kadang mereka sembarangan parkir di mana aja. Kalau ada dong, terutama yang paling kelitih. Yang paling kan soalnya kita juga kadang kan pulangnya malam gitu kan, takut gitu. Tapi nggak tahu ya, maksudnya pemerintah itu sekarang kayak gimana, programnya kayak gimana buat ngatasin kelitih. Karena dari dulu saya juga bertanya-tanya gitu, kok ini kelitih tetap ada gitu, maksudnya polisi pada kemana, program mereka kayak gimana buat nangkep ini gitu. Masih datang masih orang-orangnya juga masih
masih yang polos gitu loh, masih sopan santunnya masih dijaga, keramaannya masih terjaga lah keramaan orang Jogja. Kalau dilihat dari luar, mungkin orang yang belum tahu Jogja sepenuhnya mungkin masih relevan ya Jogja Istimewa. Tapi ketika udah masuk ke dalamnya ya mungkin agak bimbang ini istimewa atau enggak kayak gitu. Saya masih sangat relevan karena Jogja Istimewa itu tidak hanya dari itu, tapi dari kulturnya, masyarakatnya masih mengutamakan, menjunjung tinggi rasa gotong royong dan positif. Nah, udah denger sendiri kan? Warga lokalnya aja ngomong kayak gitu. Tapi kenapa masih sering diromantisasi ya? Jadi bingung. Kalau dipikir-pikir lagi nih ya, dengan cara romantisasi ini justru bisa menarik pengunjung lebih banyak untuk datang ke Jogja loh. Kita semua pasti sering lihat akun-akun di media sosial yang meromantisasi kota Jogja kan? Ada banyak juga tuh yang komen setuju tentang romantisasi ini, utamanya masyarakat luar Jogja. Memang sayang, romantisasi yang di mata orang-orang ini belum sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh masyarakat lokal. Tentu hal ini justru malah menjadi ironi karena masalah-masalah kayak gitu tertutupi sama keistimewaannya Jogja. Jogja pun gak hanya berkaitan dengan warga lokal dan luar kota, tapi ada juga pelajar atau mahasiswa di dalamnya, kayak kelompok kita ini nih. Jadi, kalau ditanya terkait romantisasi dan masalah-masalah di Jogja, begini opini kita. Sebagai mahasiswa yang berasal dari luar Jogja, romantisasi itu benar terjadi karena aku pribadi selalu menilai Jogja dari sisi luarnya aja. Soalnya memang branding wisata dan kesultanannya itu berasa banget. Tapi setelah beberapa bulan aku menetap di Jogja, ternyata frasa Jogja Istimewa itu harus dipertanyakan lagi karena banyak banget masalah yang terjadi di sini. Sampai ada demo juga. Kalau udah kayak gitu berarti harusnya pemerintah lebih mendengarkan aspirasi masyarakat karena pemerintah itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Kata istimewa memang sangat melekat pada kota Jogja, dan hal itulah yang menjadi daya tarik sehingga muncullah romantisasi kota Jogja dari berbagai pihak. Dikatakan setuju atau tidak setuju mengenai romantisasi ini, sebenarnya saya setuju. Namun, memang harus ada pembangunan dari internal Jogja seperti penuntasan keliti, kemudian permasalahan sampah yang ada di Piungan, Ras Jogja, dan sebagainya. Karena hal ini menjadi ironi, untuk apa istimewa, namun banyak masalah yang ada di dalam. Sebenarnya, romantisasi itu boleh-boleh saja untuk dilakukan, karena setiap orang berhak memiliki anggapan bahwa suatu tempat itu spesial untuk mereka. Selain itu, romantisasi juga dapat menjadi salah satu bentuk dari penjaraman kota, baik itu untuk menarik wisatawan, investasi, maupun penduduk dari luar daerah. Nah, tetapi masalahnya adalah romantisasi ini dapat menjadi buayan bagi masyarakat dan malah menutupi isu-isu pembangunan penting yang ada. Jadi, apakah Jogja itu romantis? Ya, Jogja itu romantis, tapi tidak sempurna. Jogja memang istimewa, tapi aku yang sebagai warga lokal memang dari dulu mempertanyakan kenapa orang-orang luar itu selalu mengistimewakan atau meromantisasi kota Jogja. Padahal di baliknya ada kelitih, ada TPS Piungan yang belum selesai, kemacetan di mana-mana. Ya, itu semua menjadi bahan evaluasi bagi kita maupun bagi orang-orang lain, terutama pemerintah atau instansi terkait untuk bisa segera menyelesaikan permasalahan yang ada di Jogja. Bagaimana sebuah kota pelajar menghasilkan sebuah kekerasan melalui kelitih. Bagaimana kota yang katanya terbuat dari rindu menghasilkan bau dari tempat sampah. Dan kami harap Jogja akan lebih istimewa lagi dan tidak ada yang namanya keburukan yang ditutupi oleh romantisme. Oleh karena itu, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai langkah untuk merealisasikan romantisasi ini dan mengembalikan sisi baik dari Jogja, yaitu dengan cara memberdayakan masyarakat kelas ekonomi ke bawah untuk mengembangkan keterampilannya sebagai modal bekerja.
meratakan pembangunan sarana prasarana baik di pusat kota maupun pinggiran. Mengubah paradigma berpikir terkait sampah bahwa itu merupakan tanggung jawab bersama untuk menyelesaikannya dari hulu ke hilir. Memberikan kebijakan berupa regulasi yang kuat untuk mengatur tindak kekerasan, pelanggaran, dan hal menyimpang lainnya agar pelaku jera. Dan meningkatkan kualitas transportasi umum seperti Trans Jogja sehingga masyarakat lebih mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan dapat mengurangi tingkat kemacetan serta polusi udara. Dengan beberapa rekomendasi ini, siapkah kalian untuk menuju Jogja yang lebih baik dengan membawa kembali keistimewaannya?